Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, kali ini saya akan kembali menceritakan sebuah kisah horor yang mana kisah horor ini sangat ditunggu-tunggu kalian sekali, yang mana kosan ini berkaitan dengan kosan. Dan di sini saya akan memberi judul Penghuni Gelap Kosan. Jadi bagaimana kisah selengkapnya? Tonton saja video ini sampai selesai. Dan yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa dukung dengan cara di subscribe, like, komen, dan di share agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Mari kita simak videonya bersama-sama. Penghuni gelap kosan. 1 tahun UPN Jatim menjadi kampus negeri. Membuat mahasiswa lama patut berbangga. Maka di tahun 2015 banyak sekali yang berminat untuk masuk kampus ini dan harus lewat tes tentunya, yaitu tes SBMPTN dan tes mandiri. Setelah rangkaian tes yang melelahkan, akhirnya banyak mahasiswa yang diterima. Untuk mahasiswa di luar daerah pastinya harus mencari kos-kosan. Nah, di sini ini banyak kejadian menyeramkan yang dialami mahasiswa selama menginap di kos-kosan. Bahkan, saya sempat beberapa kali mengusir makhluk-makhluk jahat dari kosan kawan-kawan agar mereka nyaman menempati kosan mereka. Oke, mari kita mulai rangkaian kisah ini. Kisah pertama dialami oleh Novi. Novi adalah mahasiswi baru dari daerah Tuban. Karena dia adalah mahasiswi perantauan, ia mencari kos-kosan untuk putri. Akhirnya setelah mencari, ia mendapatkan kos-kosan dengan harga yang cukup murah, yaitu 300.000 per bulan. Posisi kosan ini berada sekitar 500 meter dari kampus UPN. Karena Novi merasa di kosan itu baik-baik saja, maka ia memutuskan untuk langsung memindahkan barang-barangnya dan lanjut tidur. Namun malam pertama rupanya gangguan sudah menghampiri Novi. TV yang tadinya mati tiba-tiba menyala dengan sendirinya. Novi pun kaget dan terbangun. Lalu ia segera mematikan TV-nya tadi. Namun di malam pertama ini Novi tidak seberapa kaget. Karena memang jam 8 malam tadi ia sempat nonton TV. Jadi dia kira TV yang menyala tadi adalah akibat dia kelupaan tidak mematikan TV miliknya. Namun ini hanya pemanasan, karena pada malam kedua hal seram kembali terjadi. Kali ini saat Novi pulang dari ospek sekitar jam 7 malam, ia mendapati satu bayangan putih diam di sekitar gantungan bajunya. Awalnya, Novi mengira itu adalah baju putih untuk ospek. Namun, setelah ia lihat kembali, bajunya ternyata yang satu dia pakai dan satu lagi ada di lemari. Nah, setelah Novi mengecek pakaian di lemari itulah bayangan putih ini hilang. Novi tak ambil pusing dan ia pun beristirahat. Pada saat Novi tidur, di dalam mimpinya, Novi kembali dihantui oleh bayangan putih ini. Bayangan putih ini tampak mondar-mandir di mimpi Novi. Karena kaget, Novi pun terbangun di tengah malam, tepat pukul 12 malam atau setengah malam. Novi yang ketakutan pun kembali mencoba untuk tidur dan karena capek, Novi pun kembali tertidur. Pada hari ketiga, Novi kembali dari kampus sekitar jam 9 malam. Lebih tepatnya, ia mengerjakan tugas ospek terlebih dahulu. Setelah selesai, Novi pun tertidur. Pada saat Novi setengah sadar, setengah tidur inilah, Novi merasa ada kain yang menyentuh lembut kaki Novi. Namun karena Novi sudah capek, akhirnya hal itu tidak dihiraukan oleh Novi. Pada hari-hari selanjutnya, sekelebatan bayangan putih kerap muncul di hadapan Novi. Tentu saja ini sering membuat Novi kaget dan ketakutan. Karena tak jarang bayangan ini lewat ketika Novi sedang mengerjakan tugas ataupun sedang tiduran di kasurnya. Karena tak tahan, Novi pun meminta tolong kepada beberapa kawannya yang biasa menetralisir untuk menetralkan gangguan tersebut. Saya sempat membantu sedikit dari jauh karena memang saya merasa kosan tersebut memang cukup angker. Setelah netralisir yang dilakukan oleh banyak pihak, kosan tersebut menjadi aman dan sudah tidak ada lagi gangguan. Cerita selanjutnya berasal dari Udin.
yang juga banyak sekali mengalami kejadian mistis selama ngekos. Kosan Udin ini berada sekitar 800 meter dari kampus UPN. Awalnya selama 1 bulan ngekos tidak ada apa-apa. Namun di bulan kedua gangguan mulai terjadi. Pintu kamar Udin mulai diketuk sekitar pukul 10 malam. Awalnya hanya diketuk biasa hingga 1 malam suara ketukan tersebut berubah menjadi agak ekstrim. Tok tok tok, tok tok tok, tok tok tok. Mas, ayo keluar, temani aku yang kesepian, kata suara itu mengagetkan Udin yang sedang tidur. Namun karena Udin ini anak yang pemberani atau kelewat berani, maka suara itu dijawab oleh Udin. Iya, besok aku temani kamu kalau kamu sudah jadi manusia. Dan sejak saat itu Udin gak pernah diganggu lagi oleh makhluk-makhluk tak kasat mata di kosannya. Cerita terakhir datang dari Farah, anak Fakultas Hukum. Pada tahun 2015 lalu, ia juga pindah ke sebuah kosan yang ternyata angker. Kosan itu berjarak sekitar 700 meter dari kampus dan agak masuk di gang kecil. Awalnya Farah sudah curiga karena setiap malam selama 1 minggu ia selalu merasakan air menetes dan membasahi wajahnya. Namun ketika dicek ternyata tidak ada air atau material apapun yang menyebabkan wajahnya basah, alias wajah Farah selalu kering. Pada minggu kedua, Farah selalu mendengar suara air yang menetes ke bak air atau ember air. Tapi setelah dicek ternyata tidak ada apa-apa. Gangguan di bulan-bulan awal memang hanya sebatas suara air atau sesuatu yang menetes, padahal tidak ada. Tetapi pada saat memasuki bulan ketiga, gangguan yang dialami Farah semakin ekstrim. Pintu kamar Farah selalu diketok-ketok tiap malam. Tok tok tok, tok tok tok, tok tok tok, tok 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 tok. Lalu ada suara orang mandi malam-malam. Padahal Farah tidak tidur sendirian di kamar kos, melainkan ia mengajak 1 orang temannya yang juga mahasiswa perantauan untuk tidur bersamanya. Selain membayar jadi lebih hemat, Farah juga merasa lebih aman jika ada temannya. Namun, rupanya demit-demit di tempat itu terlampau ekstrim, sampai setiap malam mengetuk pintu kamar Farah. Pada bulan keempat, gangguan pun makin ekstrim lagi. Sekarang, setiap malam Farah dan teman kosnya mendengar suara orang yang sedang mandi. Ternyata, yang mendengar suara orang mandi tepat tengah malam bukan hanya mereka, penghuni kos yang lain pun mendengar hal tersebut. Sampai-sampai cerita ini tersebar di seluruh kampus dan sampai ke telinga saya dan akhirnya saya tulis. Kejadian yang menimpa Farah bukan hanya itu saja, namun Farah sempat kesurupan sampai 7 jam lamanya, dan mahasiswa yang jago ruqyah sampai harus turun tangan untuk menyembuhkan Farah. Kalau saya nggak ikut karena saya nggak kenal sama dia. Pernah juga suatu malam, tepatnya malam Jumat, pintu kamar Farah diketok-ketok dan dari luar kamar ada seorang mbak-mbak yang memanggil Farah. Farah, ini loh nasi goreng yang kamu pesan sudah jadi. Karena nggak merasa pesan nasi goreng dan Farah antisipasi jangan-jangan ada orang jahat dengan modus baru, maka Farah malah mengunci pintu dan berdoa. Awalnya bau nasi goreng menerobos masuk dari sela-sela pintu kosan Farah. Namun setelah itu baunya menjadi bau busuk yang amat sangat. Farah yang posisi sendirian di kosan karena temannya lagi pulang kampung pun akhirnya hanya bisa sembunyi di balik selimut. Pernah juga penampakan putih di luar jendela kamar Farah muncul hingga waktu yang lama, tepatnya hingga Farah menyelesaikan tugasnya. Karena banyak hal-hal yang tidak beres, akhirnya pemilik kosan menyewa orang untuk mengusir demit-demit di kosan agar anak-anak kos kerasan dan tidak kabur dari kosan tersebut. Ternyata setelah ditelusuri, kosan Farah itu dulunya rumah kosong yang tidak ditinggali, hanya dirawat dan dibersihkan saja. Tapi kalau malam kosong tidak dihuni manusia. Tukang bersih-bersih dan tukang memperbaiki rumah juga jarang datang ke rumah tersebut.
Namun sekarang di tahun 2021, kosan tersebut tentunya sudah sangat aman untuk ditinggali. Kalau tidak ada COVID, mungkin kosan ini sudah penuh. Di tahun 2017 saja kosan ini sudah penuh dan sampai menolak mahasiswi saking penuhnya. Oke ya, sekian cerita saya tentang kosan. Mungkin kalau ada cerita lagi akan saya share. Terima kasih.